pagar laut yang ada hanya ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Dan mulai dibangun sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 bersamaan dengan penerbitan sertifikat HGB. Berikutnya, adanya temuan fakta, dugaan kuat keterlibatan oknum pejabat daerah, mantan pejabat daerah, yaitu Ahmad Zaki Iskandar, yang pada saat pembangunan menjabat sebagai Bupati Tangerang yang berencana menyiapkan payung hukum atas pagar laut tersebut berupa perda dan telah menyiapkan kaki tangannya di DPRD Kabupaten Tangerang untuk mensahkan perda dimaksud. Adanya temuan fakta, dugaan kuat keterlibatan pihak swasta bernama Eng Chun alias Ahmad Ghazali selaku pemodal dan calon pembeli dan telah menyerahkan pembayaran DP kepada pihak Ahmad Zaki Iskandar. Berikutnya, bahwa diduga kuat Ahmad Zaki Iskandar saat menjabat bupati memerintahkan kepada seluruh jajarannya termasuk ATR BPN Kabupaten Tangerang untuk terus melanjutkan proses sertifikasi dengan jaminan payung hukum akan segera terbit setelah pelantikan bupati baru yang juga masih terafiliasi dengannya hingga memerintahkan jajaran kepala desa sebagai pelaksana lapangan. Poin berikutnya, bahwa diduga kuat pengaruh Ahmad Zaki Iskandar dan kaki tangannya cukup kuat, bisa berkoordinasi dengan semua instansi pemerintah, DPRD hingga politikus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, undangan, pers, dan kawan-kawan lainnya. Hari ini kami dari AMAK, saya mewakili AMAK sebagai penasihat hukum AMAK. AMAK adalah Aliansi Masyarakat Anti Kezoliman yang berada di Kampung Alarjiban, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Isi dari press release ini pada intinya menanggapi dan menguatkan isu-isu yang sedang berkembang saat ini terkait dengan situasi Partai Indah Kapuk, pemagaran laut, dan lain sebagainya. Press release ini akan kami bacakan. Yang pertama akan dibacakan oleh Ketua AMAK, Pak Oman. Nanti dilanjutkan oleh saya sebagai penasihat hukum. Silakan Pak Oman dibacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para teman-teman pers. Sore ini saya akan membacakan press release Aliansi Masyarakat Anti Kezoliman atau AMAK. Menanggapi pemberitaan tentang pagar laut yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, kami, Aliansi Masyarakat Anti Kezoliman atau AMAK, dan kuasa hukum menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa AMAK adalah organisasi masyarakat yang berada di Kampung Alarjiban, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, dibentuk atas dasar dorongan individu-individu yang melihat, merasakan, dan menjadi korban kezoliman oknum-oknum mafia tanah yang berkamuflase menjadi aparat pemerintahan daerah. Ormas ini didirikan sejak Agustus 2024, bahwa sejak didirikannya ormas ini kami telah melakukan upaya-upaya pelaporan kepada pemerintah daerah, yaitu Pemda Kabupaten Tangerang, baik melalui inspektorat maupun langsung kepada PJ Bupati. Dan telah diterima audiensi oleh sekretaris daerah bernama Soma Atmaja. Hal-hal yang kami laporkan adalah sebagai berikut. Poin 1. Bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan Kepala Desa Kohod bernama Arsin bin Asif yang telah membuat skema relokasi warga tanpa dasar hukum yang tidak jelas. Poin 2, bahwa telah terjadi pemagaran dan penertiban sertifikat penerbitan sertifikat atas tanah laut yang ada di pesisir pantai Desa Kohod karena
mengganggu akses nelayan. Poin 3. Meminta PJ Bupati memberhentikan Kepala Desa Kohod dan mengangkat PJ lain untuk selanjutnya dipilih Kepala Desa Kohod yang baru. 3. Bahwa pelaporan pertama kepada Inspektorat tertanggal 11 Agustus tahun 2024 dan telah diterima oleh Indra Brukman selaku Inspektorat Wilayah. 4. Bahwa pelaporan pertama tidak ada respon dan feedback, kami kembali datang kembali ke Inspektorat Wilayah untuk memberikan pelaporan yang kedua tertanggal 27 Agustus tahun 2024. 5. 2 hari berselang kami melaporkan sekaligus melakukan aksi di depan kantor Bupati Tangerang tanggal 29 Agustus tahun 2024 dan diterima audiensi oleh Sekda. Namun hingga hari ini laporan kami dianggap sepele dan tidak ada tindak lanjut. Untuk lanjut dibacakan oleh kuasa hukum kami atau lawyer kami persilakan. Siap. Terima kasih Pak Oman. Saya lanjutkan ya kawan-kawan. 6. Bahwa karena tidak ada tindak lanjut dan bahkan Pemda Kabupaten Tangerang cenderung melindungi Kepala Desa Kohod, maka kami melakukan investigasi dengan temuan fakta sebagai berikut. Pagar laut yang saat ini ada, ini perlu garis bawahi ya. Tidak adanya keterlibatan PT ASG pada peristiwa pagar laut bukan berarti PT ASG tanpa pelanggaran dan kesalahan. Hal yang kami temukan dan pertanyakan kepada PT ASG, dari mana asal muasal atau sumber dana pembebasan tanah dalam proyek PIK 2. Kami menduga kuat dana tersebut bukanlah dana hasil usaha perusahaan. Hal ini akan kami investigasi lebih dalam lagi. Poin berikutnya, pagar laut yang ada hanya ada di wilayah Kabupaten Tangerang dan mulai dibangun sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 bersamaan dengan penerbitan sertifikat HGB. Berikutnya, adanya temuan fakta dugaan kuat keterlibatan oknum pejabat daerah, mantan pejabat daerah, yaitu Ahmad Zaki Iskandar, yang pada saat pembangunan menjabat sebagai Bupati Tangerang yang berencana menyiapkan payung hukum atas pagar laut tersebut berupa perda dan telah menyiapkan kaki tangannya di DPRD Kabupaten Tangerang untuk mensahkan perda dimaksud. Adanya temuan fakta, dugaan kuat keterlibatan pihak swasta bernama Engcun alias Ahmad Ghazali selaku pemodal dan calon pembeli dan telah menyerahkan pembayaran DP kepada pihak Ahmad Zaki Iskandar. Berikutnya, bahwa diduga kuat Ahmad Zaki Iskandar saat menjabat Bupati memerintahkan kepada seluruh jajarannya termasuk ATR BPN Kabupaten Tangerang untuk terus melanjutkan proses sertifikasi dengan jaminan payung hukum akan segera terbit setelah pelantikan Bupati baru yang juga masih terafiliasi dengannya hingga memerintahkan jajaran kepala desa sebagai pelaksana lapangan. Poin berikutnya, bahwa diduga kuat pengaruh Ahmad Zaki Iskandar dan kaki tangannya cukup kuat bisa berkoordinasi dengan semua instansi pemerintah, DPRD hingga politikus. Poin 7, bahwa karena tidak ada tindak lanjut yang baik dari Pemda Kabupaten Tangerang serta dengan temuan fakta di atas, maka pada tanggal 10 September 2024 kami melakukan pelaporan di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan melaporkan kedua nama tersebut di atas beserta Arsin selaku Kepala Desa Kohod. Di hari yang sama, kami melanjutkan dengan audiensi kepada Kementerian ATR BPN yang saat itu difasilitasi yang mengaku sebagai tim teknis di lapangan dan menyatakan wilayah tersebut telah memiliki
rencana tata ruang dan wilayah pemukiman. Padahal nyatanya rencana tata wilayah dan rencana wilayah tersebut adalah perikanan bebas. Hal ini adalah pembodohan nyata kepada rakyat. Selanjutnya, kami akan membacakan tuntutan dari warga Alarjiban yang ada di belakang kami ini. Untuk itu akan dibacakan oleh Bapak Oman. Kembali dipersilakan. Makasih, Bang Hendri. Selanjutnya nanti kita akan tanya jawab ya. Makasih. Oleh karena itu, kami menghimbau, meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan aparat penegak hukum untuk 1. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, mohon untuk membersihkan pemerintahan daerah karena pemerintahan daerah yang paling dekat dengan rakyat namun bisa semena-mena kepada rakyat. 2. Segera tuntaskan proses hukum yang kami laporkan di KPK. Demikian. Baca tanggal. Tangerang, 20 Januari 2025. Tertanda Oman selaku Ketua AMAK dan beserta pengacara atau kuasa hukum kami Bang Henry Kusuma SH.MA. Demikianlah pernyataan dari kami selaku anggota keluarga AMAK. Terima kasih. Baik, itulah press release kami tentang adanya peristiwa yang sedang terjadi akhir-akhir ini ya. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya. Izin Bang bertanya Bang. Siap. Terkait dengan press release yang barusan Abang sudah bacakan dengan tim, bahwa ada statement sumber dana PT ASG itu bukan hasil dari usaha PT ASG tersebut. Jadi menurut Abang itu sumbernya dari mana? Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi itu adalah temuan dari hasil investigasi kami. Apa yang kami investigasi, banyak hal yang kami investigasi terkait dengan sumber dana, ya. Mengapa kami melakukan investigasi itu? Ya. Di sini kami melihat dan menduga kuat dengan data yang kami miliki bahwa diduga kuat PT ASG ini menggunakan dana-dana yang ada penyandang dana di luar perusahaan yang dengan sengaja menyimpan dana tersebut untuk dialokasikan sebagai modal perusahaan. Nah, ini ada satu kecurigaan. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini ada penyandang dana ini? Penyandang dana yang cukup besar, nilainya yang cukup besar dan pos-pos dari neraca ini rentan untuk disalahgunakan. Ya. Jadi kami menduga ini adalah permainan dari tindak pidana kejahatan keuangan. Seperti itu, rekan. Ya Bang, saya coba menambahkan pertanyaan saya yang tadi. Pada faktanya, ketika kami turun ke lapangan, kita bertanya kepada nelayan, bertanya kepada masyarakat, pagar-pagar laut yang sekarang sedang trending, menjadi berita nasional, bahkan nasional, lokal maupun nasional, mereka ketika kita bertanya selalu menjawab, ini atas instruksi dari PT ASG. Ya. Bagaimana tanggapan Abang? Ya, vendor-vendor atau calo-calo ataupun apapun itu di luar entitas PT ASG ini memanfaatkan kebesaran nama PT ASG. Ya. Mereka tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, hanya memanfaatkan kebesaran nama PT ASG. Saat ini kita tidak bisa menafikan bahwa PT ASG ini dianggap sebagai pemiliknya adalah sebagai, bisa dikatakan naga,
ataupun apalagi semua beropini bahwa PT ASG ini terkuat, sehingga para vendor-vendor ini memanfaatkan nama ASG sehingga bisa berbuat semena-mena. Dan vendor itu termasuk dan tidak terbatas pada calo-calo swasta, tapi juga digunakan oleh aparat-aparat, oknum aparat pemerintahan. Seperti itu. Ada lagi, rekan? Selanjutnya Bang, dari statement press release yang Abang sampaikan, apakah ada tindak pidananya? Ya, fakta-fakta yang kami sampaikan tadi itu memuat tentunya ada tindak pidana. Bahkan kami telah melaporkan di aparat penegak hukum, salah satunya KPK, dan ada tindak pidana lainnya yang telah kami laporkan di APH lainnya, gitu ya. Nah, dari fakta tadi ada dua, berarti kan ya, ada yang melakukan kesewenang-wenangan, memanfaatkan kewenangannya ya, selaku pejabat daerah. Yang kedua adalah kejahatan keuangan, gitu ya, diduga kuat melakukan kejahatan keuangan. Kami akan terus mendalami dan kami akan terus mencari bukti-bukti yang lebih untuk melengkapi bukti-bukti kami. Seperti itu, rekan. Oke, berikutnya Bang. Dari mana Abang menduga pagar laut itu pelakunya Ahmad Zaki Iskandar, mantan Bupati Tangerang? Oke, baik. Itu pertanyaan baik ya, pertanyaan bagus. Jadi, seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa fakta keberadaan pagar laut itu saat yang bersangkutan menjabat, dan itu masih ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Sekarang saya tanya, apakah ada di luar Kabupaten Tangerang? Tidak ada, kecuali Bekasi, dan Bekasi pun itu masih kontroversi, apakah ada izin atau tidak, itu masih kontroversi. Tapi yang fantastis, 30 km panjangnya itu hanya ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Dan di saat yang sama, pembangunan, penerbitan sertifikat itu di saat yang bersangkutan menjabat. Selain itu, ada yang bersangkutan melakukan klarifikasi, gitu ya, terkait dengan pagar laut ini. Kami mempelajari, menganalisa, berpendapat bahwa pendapatnya yang bersangkutan ini hanya untuk defend ya, hanya untuk bertahan. Justru dari kalimat-kalimatnya itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah memang betul adalah pemilik pagar laut itu. Seperti itu. Ada lagi? Oke Bang, menambahi pertanyaan rekan saya tadi terkait dengan Abang yang menduga bahwa Pak Zaki diduga kuat sebagai pelaku pemilik pagar laut. Ini cukup mengejutkan kami Bang, sebagai Dewan Pers dan jurnalis. Kita juga pernah mendengar statement dari beliau di salah satu podcast, yaitu di salah satu podcastnya Cokro TV. Beliau mengatakan bahwa jika pagar laut dibongkar, seharusnya bagan-bagan di sekitarnya juga harusnya dibongkar. Bagaimana tanggapan? Ya, itulah maksud jawaban saya tadi ya. Dengan menjawab seperti itu, ya, itu artinya yang bersangkutan itu mempertahankan hak. Ya, dia mempertahankan hak bahwa kalau haknya diambil, hak orang lain juga harus dibongkar, harus diambil. Nah, itulah kalimat yang menunjukkan bahwa diduga kuat dia memang benar pemilik pagar laut itu. Nah, terkait dengan Bagan, secara hukum, secara yuridis, bahwa RT RW laut tersebut itu adalah merupakan tangkapan bebas ikan. Ya, jadi nelayan bebas menangkap ikan di pantai itu, bebas membangun bagan. Dan yang lebih
membanggakan lagi ya. Para nelayan ini bisa kita buktikan ya. Ini bisa kita buktikan bahwa nelayan telah memiliki izin ya, telah memiliki izin penggunaan bagan itu untuk mencari nafkah gitu ya. Nah, jadi menurut pendapat kami bahwa jika saudara Zaki Iskandar itu membantah dan ingin membongkar bagan-bagan milik nelayan, itu ya kayaknya kurang masuk logika gitu ya. Pak Oman bisa ditambahkan, silakan. Terima kasih, Bang. Setahu saya nih, bagan-bagan itu sudah puluhan tahun di pinggir laut atau di pinggir pantai ya. Nah, baru sekarang ini ada temuan bagan itu harus dibongkar. Sedangkan nelayan-nelayan itu sudah memiliki SKU dari pihak desa atau pihak pemerintahan desa ya. Nah, kalau ini dibongkar bagan-bagan ini, jadi nelayan ini mau mencari apa? Mau usaha apa? Ini udah jelas. Nah, ini apa ya? Mematikan mata pencarian nelayan. Gitu. Ya mungkin itu aja kali tambahan dari saya. Terima kasih. Ya. Demikian. Ada yang lain? Cukup? Lagi Bang. Ya. Kemarin kan dikatakan misteri pagar laut dan aparatur negara pun nggak tahu gitu loh. Siapa yang buat pagar laut itu sendiri? Bahkan dibilang saling lempar-lemparan itu. Sebetulnya fungsinya itu KKP, TNI, AL dan macam-macam itu masih jalan nggak sih sebetulnya? Atau pura-pura nggak tahu gitu? Ya. Terima kasih. Jadi menurut pendapat kami, jika disampaikan tidak tahu, bisa saja memang tidak tahu, bisa saja tidak tahu ya. Kenapa tidak tahu? Contohnya Pak Menteri AHY bilang tidak tahu gitu ya. Bisa saja tidak tahu. Buktinya kami itu melaporkan bahkan audiensi ke Pak AHY ya saat masih menjabat Menteri ATR di bulan September ya. Kami meyakini, menduga kuat bahwa audiensinya, surat kami, bukti kami itu tidak sampai kepada Pak AHY. Bisa saja beliau memang tidak tahu. Tapi yang jadi masalah berarti Pak AHY ini tidak memiliki kontrol terhadap anak buahnya yang membuat barrier ya, membuat barrier setiap kejadian itu. Menteri-menteri ini tidak tahu ada apa, kejadian apa gitu, kurang aware, tidak punya kontrol, tidak punya ya semacam itulah. Jadi bisa iya, bisa tidak gitu ya. Termasuk dengan instansi-instansi lain, bisa saja memang tidak tahu karena memang para pelaku ini masif untuk menjaga gitu ya, menjaga supaya ini tidak sampai kepada pimpinan gitu ya, pada pimpinan, pada pemangku kebijakan, pengambil keputusan. Mereka menjaga, sangat menjaga. Kami sebagai saksi di lapangan bahwa mereka sangat masif untuk menjaga, membuat barrier untuk supaya tidak muncul. Dan tapi ya faktanya alhamdulillah kita sudah ini udah menjadi opini nasional gitu ya. Seperti itu. Dan harapan kedepannya gimana Pak? Ya, harapan kami itu adalah yang seperti tadi disampaikan gitu ya, bahwa ya masalahnya itu tidak jauh-jauh gitu ya, dan ini bisa diselesaikan dengan cara baik, dengan cara baik itu bisa dengan cara hukum ya kan, bisa cara dengan seperti apa, yang pasti ini bisa diselesaikan dengan mudah. Baik itu bisa, maksudnya bisa dengan cara mudah. Ini mudah sekali menyelesaikan ini gitu. Jadi nggak perlu kita mikir terlalu banyak gitu maksud saya. Nah gitu maksud saya.
Semua sudah kami jelaskan, para pelaku, motif, modus, kami sudah mengetahui itu semua, gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi pemerintah pusat, APH itu untuk menindak tegas, gitu ya. Demikian, rekan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, Bang. Siap. Tentu sama-sama kita tahu bahwa pagar laut ini sudah menjadi berita yang akhir-akhir ini menjadi trending di berbagai media lokal maupun nasional. Dan di pekan ini kita dengar berita yang bersumber dari keterangan pihak ATR BPN bahwa isu tanah laut sudah ada atau menjadi surat tanah sejak 1980. Bagaimana menurut pendapat Abang? Itu yang pertama. Yang kedua, Abang begitu yakin ya bahwa tanah laut ini sudah ada surat tanah atas nama warga. Ya. Jika ada pihak-pihak yang ingin membuktikan, apakah Abang Ya. punya buktinya agar publik tidak bertanya-tanya lagi nih, Bang? Ya. Terima kasih. Jangankan bukti, ini bukti sudah kami sampaikan. Oke, maaf. Tadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertanyaan satu udah dijawab di sebelumnya itu ya. Jadi saya jawab hanya pertanyaan kedua. Ini bukti sudah kami lampirkan ke Kementerian ATR pada saat kami melaporkan ya. Ini sudah, bahkan salah satu warga yang digunakan namanya untuk menjadi atas nama di dalam SHGB itu ada di kelompok kami, di kelompok Amak ini. Jadi, dan ini salah satu buktinya. Ya. Ini ada bukti perintah setor, ada bukti keterangan bahwa ayahnya telah meninggal, padahal ayahnya masih hidup, gitu ya. Nah, jadi ini ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan pemalsuan mungkin ada, gitu ya. Dan faktanya ada, gitu ya, dipalsukan surat keterangan waris sehingga anaknya bisa digunakan KTP-nya sebagai atas nama di sertifikat, seolah-olah pemilik dari sertifikat itu. Seperti itu, rekan. Ada lagi yang lain? Sudah cukup ya? Oke. Karena sudah sore, jadi kita tutup. Terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini, dan mudah-mudahan para pelaku itu cepat sadar dan mengakui dan menyelesaikan semua persoalan ini, karena kami pastikan kami tidak akan pernah sekali-kali mundur dari perjuangan ini, gitu ya. Jadi kepada para pelaku segera mengakui segala pelanggaran yang dia lakukan. Demikian kami tutup. Ada tambahan? Mungkin cukup. Demikian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.